Halo, nama saya Alfred Wijaya, Binusian 2023. Sekarang saya akan menjelaskan program Priority Queue using Array. Untuk sebagai salah satu untuk simulasi input Priority Queue, di mana insert item K merupakan key dan V merupakan value-nya. Lalu untuk global variabelnya saya tetapkan pada program saya itu ada top now, lalu queue dan priority. Di mana array queue itu untuk value-nya, sementara priority itu untuk key-nya. Nah, untuk pada program simulasi ini saya tetapkan indeksnya 5 karena jumlah angka dari contoh soalnya ada 5. Lalu ini merupakan fungsi-fungsinya, prosedurnya, nanti akan dijelaskan di bawah. Lalu ini ada fungsi utamanya nih. Nah, lalu ini ada opsi sama ulang. Jadi untuk fungsi utamanya saya menggunakan while true, dimana ini tuh true-nya tuh yang ulang tidak sama dengan 0. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing buka tutup lagi apanya actionnya, jadinya pas percobaan simulasi bisa terus-terusan. Ya jadi kalau kita nggak pilih opsi 4 sih jadinya time complexity bisa sampai tak hingga karena bakal berjalan terus sampai user puas sebetulnya ini tuh. Nah, tapi kan yang lebih dibahas nanti ke yang input list terurut sama secara tidak terurut dan terurut secara ascending. Nah, untuk yang ini nanti kalau untuk yang case 1 tuh nanti dibuat untuk yang list terurut, tidak terurut, dan yang case 2 untuk yang list terurut. Nah, kedua-duanya tuh ada yang if top underscore now tidak 95 tuh karena kan j-nya indeksnya kan ditetapin 5, j-nya tuh ini sebetulnya kan kalau indeksnya penuh. Makanya nanti bakal nampilin kuiwi sudah penuh kayak gitu. Nah, bedanya tuh kalau yang terurut tuh, yang tidak terurut maksudnya cuma input doang, sementara kalau yang terurut itu ada sorting lagi. Jadi kalau sortingnya tuh berdasarkan key-nya. Jadi kalau yang tidak terurut tuh nanti begitu input tuh kayak query biasa. Jadi input aja. Kayak gitu. Kalau yang terurut itu nanti di sorting lagi habis di inputnya. Seperti begitu. Nah, ini case 3 untuk nampilin list doang. Untuk nanti untuk pembuktiannya yang simulasi, case 4 kalau udah beres simulasinya. Default tuh kalau yang tidak adopsi itu. Nah, kita langsung bahas aja ke bagian yang inputnya. Sebetulnya kalau untuk yang terurut maupun tidak terurut itu input awalnya sama. Di sini tuh jadinya ada pada fungsi input ini ada fungsi yang insert item yang tadi, yang integer key sama value-nya. Jadi ini untuk masukin ke dalam array-nya, baik value maupun key-nya. Lalu kan pastinya harus digeser lagi satu ke indeks selanjutnya. Nah, untuk time complexity-nya sendiri, ini tuh berarti ON, time complexity-nya. Dimana akan terjadi perulangan dari 0 sampai n-1. Makanya kita bisa jadiin time complexity-nya ON. Nah, kalau pada untuk algoritma yang saya buat itu, n-nya tuh di mana 5, kayak gitu. Tapi kita bisa anggap y-nya, time complexity-nya tuh pada algoritma ini tuh ON, kayak gitu. Nah, nanti ini kita input key sama value-nya. Lalu, insertnya juga udah tadi dijelasin. Nah, sekarang kan jadinya kalau input biasa ON doang. Nah, sekarang kita ke yang udah di short, yang sorted list secara ascending. Nah, untuk nge-sortingnya, kalau pada program yang saya buat ini, saya menggunakan bubble sort, di mana worst case-nya itu ON kuadrat. Nah, ini tuh cara itunya ialah ngecek dari awal, di mana kalau key yang yang lebih kecilnya, pada indeks yang lebih kecil, key-nya lebih besar, bakal ditukar sama yang indeks selanjutnya lebih kecil. Misalnya kalau indeks 0 key-nya 3, indeks 1 key-nya 1, harus ditukarkan
kita ascending dari terkecil ke besar kayak gitu. Lalu ini yang untuk tampilannya untuk pembuktian dari simulasinya kayak gitu. Dimana kalau misalnya belum ada data, nanti ada keterangan belum ada data pada QW-nya untuk fungsi procedural list-nya. Nah, lalu ini ada keterangan -1. -1 tuh untuk nandain nanti kalau array-nya lagi kosong juga kayak gitu. Nanti bakal dijelasin juga. Nah, untuk time complexity untuk nampilin ini sendiri juga ON kayak gitu. Jadi program yang dibuatnya tuh simple. Jadi untuk simulasi ini tuh jadi programnya tuh bisa untuk input list baik yang tidak terurut, lalu terurut secara ascending, untuk lalu nampilin itunya, lalu bisa exit. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan mengenai program yang telah saya buat ini. Nah, jadi kan kalau pada contoh inputnya itu ada 3, 17, 19, 45, dan 77. Nah, sebelumnya kayak yang sebelum yang tadi yang saya bilang kan kalau misalnya array-nya masih kosong, nanti di show inputnya nanti bakal apa? Jadi ada keterangan array masih kosong. Nah, kayak gini nanti. Belum ada data pada QW-nya. Lalu sekarang kita yang tidak terurut dulu ya. Misalnya jadi 3, 1 17, 2 19, 6 45, lalu 5 77. Nah, untuk yang sebelah kiri itu semuanya key-nya yang kita bisa input secara manual bebas mau nentuinnya gimana. Nah, untuk kanan tuh diikutin sesuai dari contohnya. Jadi ada 3, 17, 19, 45, 77. Nah, kan ini yang ini tuh merupakan yang tidak terurut. Yang opsi 1 tuh. Kan kalau terurut tuh kan kalau kita lihat dari key-nya berarti mestinya tuh angka 17 dulu, baru yang key 2 tuh 19, key 3 ada 3, lalu yang paling kecil selanjutnya 77, terus 45 yang terakhir. Nah, nanti sebelum ditampilin pembuktiannya, simulasinya, nah ini kalau misalnya kita coba input lagi kan tadi indeks maksimalnya cuma 5, jadinya nanti udah ada keterangan kalau udah penuh QI-nya. Kalau kita input yang angka 2 juga, yang mau input yang secara ascending juga sama, yang udah di sorting. Nah, jadi kita sekarang cobain tampilin inputnya. Nah, sesuai ini aja sesuai urutan yang dimasukinnya. Jadi gak di sorting lagi. Jadi kalau ini murni jadi first in first out-nya pada prinsip QW. 3, 17, 19, 45, 77. Nah, beres. Lalu kan ini berarti udah kosong nih. Nah, jadi kita coba input list secara terurut. Nah, untuk biar ada pembandingnya, kita samain masukannya. 3, 3, 1, 17, lalu 2, 19, lalu 6, 45, lalu 5, 77. Nah, kalau kita tampilin sekarang, nah jadinya kan dari indeksnya nih, diurutin secara ascending. 1, 17. Nah, berarti benar 17. Yang kedua, value-nya 19, 19. Yang ketiga, value-nya 3. 3. Yang keempat yang keempat kan berarti urutan terkecil selanjutnya 5, 77. Terus 6, 45. Nah, jadi itu untuk yang pembuatan program input list baik yang tidak terurut maupun secara terurut. Kayak gitu. Nah, sekarang kita exit dulu. Nah, jadinya tuh pada program priority QW menggunakan array yang saya buat ini,
untuk sebagai simulasi input priority query, di mana insert itemnya tuh yang kita masukin tuh key dan value-nya itu memiliki kalau inputan biasanya tuh kalau yang tidak terurut itu sebesar ON. Soalnya yang saya buat itu kan jadi kita pertama-tama ditetapin dulu berapa banyak data yang mau dimasukinnya, baru kita inputin satu-satu. J-nya kan dari O sampai N, dimana kalau yang saya buat ini N-nya tuh 5 kayak gitu. Jadi kalau yang secara tidak terurutnya ON, worst case-nya. Lalu kalau yang terurutnya setelah kita input ini, kan kita sorting lagi. Pada contoh yang algoritma yang saya buat itu menggunakan bubble sort. Nah, jadinya worst case-nya itu habis di input lalu di sorting lagi tuh O n ditambah n kuadrat. Yang input sorting itu O n ditambah n kuadrat. Jadi bisa kita ubah menjadi O n kuadrat saja. Jadi worst case-nya input yang tidak terurut itu O n, sementara yang terurut itu O n kuadrat. Sekian penjelasan untuk studi kasus pertama. Pada UTS ada ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan membahas mengenai studi kasus kedua pada UTS ada ini, yaitu pembuatan knapsack problem menggunakan greedy method, greedy algorithm. Nah, jadi pada kasus ini tuh ada 5 barang, yaitu A, B, C, D, dan E. Di mana nilai per kilo barang A-nya tuh 15.000, B-nya 7.500, C 12.000, D 17.000, dan E 18.000. Lalu berat barang A-nya tuh 1.250, B 3.000, C 3.250, dan D 1.000, dan E 1.300. Jadi nilai total yang A-nya tuh kalau udah dikaliin per kilo sama beratnya 18.750.000, lalu B 22.500.000, C 39 juta, D 17 juta, dan E 23.400.000. Nah, barang-barang ini itu harus dimasukin ke dalam truk yang hanya bisa menampung 4.000 kilo. Jadi kita harus nyari keuntungan maksimalnya di mana barang-barang ini tuh nggak bisa dipecah. Jadi nggak bisa pakai yang fraksional gitu. Nah, jadi kita tentuin dulu pertama-tama urutannya mana yang terbesar sama terkecilnya. Jadi kita lihatnya dari nilai per kilogramnya. Berarti kan yang paling besar E. Nilai per kilogramnya yang keuntungan paling banyak E. Nanti yang pertama di urutannya dalam pengurangannya nanti. Yang dimasukin ke truk duluan. Lalu yang kedua A. Lalu yang kedua maksudnya D. D kan 17.000. E 18.000. Nah, yang ketiganya baru A. Lalu selanjutnya adalah yang D, yang C. Nah, terus yang terakhir itu yang B. Nah, jadi kenapa lihatnya dari yang per kilonya bukan dari yang totalnya? Kan kalau per kilo kan jadi kebukti nanti untungnya pasti maksimal. Jadi kayak gini aja, kalau totalnya kan 22.500.000 yang B. Yang A tuh 18.750.000. Tapi tuh yang B tuh sebetulnya alasan kenapa banyak tuh gara-gara beratnya tuh dia 3.000. Sementara yang A cuma 1.250. Tapi perbandingan nilai per kilogramnya aja udah setengahnya kayak gitu. Nah, jadi ini urutan untuk masukin ke dalam truknya. Lalu, nah setelah udah didapetin, dikelompokin. Nah, jadi kita baru kan truknya maksimal 4.000. Ini awalnya sebelum
truk diisi apa-apa. Jadi masih kosong, 4.000 berat sisa pada truknya yang bisa dimasukin barang. Lalu barang yang pertama kan tadi E. Jadi E dulu, dimana beratnya E itu 13.000. Jadi sehingga berat sisa pada truk 1.700. Lalu barang masuk yang keduanya D, berarti barang D. Kan nilai terbesar kedua 17.000, di mana berat 1.000 sehingga jadi 1.700 yang bisa diinput ke dalam truknya lagi. Nah, jadi yang ketiga tuh A. Jadi 1.700 kurangi 1.250 karena A tuh beratnya 1.250. Jadi sisanya 450. Nah, tapi kan barangnya nggak boleh pecah. Jadi terus barangnya tuh masing-masing cuma satu. Jadi yang ini B sama C udah nggak mungkin. Soalnya udah beratnya udah di atas 450. Jadi barang-barang yang bisa masuk ke truk tuh ada 3 barang, yaitu barang E, barang D, dan barang A. Nah, lalu setelah kita dapetin ini, kita bisa hitung Y-nya, keuntungan maksimalnya. Jadi, kan urutan barang masuk E, jadi nilainya 23.400.000 berdasarkan yang ini tadi. Nah, terus kita tambahin D, nilai totalnya berapa? Nah, 17 juta. Nah, jadi 23.400.000 ditambah 17 juta, jadinya 40.400.000 keuntungannya. Nah, terus barang terakhir masuk, ditambah lagi 18.750.000. Nah, jadinya keuntungan maksimalnya tuh yang profit maksimalnya yang bisa kita masukin ke truk itu yaitu 59.150.000. Ini dalam rupiah. Dengan barang yang kita masukinnya itu barang E, barang barang D, dan barang A. Dimana berat total yang dimasukinnya itu berarti kan 4.000 dikurang 450 berarti berat totalnya tuh 3.550 yang masuk ke dalam truknya, menyisakan 450 kg. Jadi total keuntungannya dengan menggunakan greedy method ini yaitu 59.150.000 dengan himpunan barangnya itu E, D, dan A. Sekian penjelasan untuk studi kasus kedua ini dari saya. Terima kasih. Jadi tadi udah pas penjelasan itu udah dijelaskan mengenai yang studi kasus pertama dan kedua. Di mana studi kasus pertama itu time complexity untuk inputan algoritma yang dibuat ON. Kalau untuk yang unsorted-nya, kalau yang sorted-nya tuh ON kuadrat. Dan kalau pencarian knapsack ini, problem ini, keuntungan maksimalnya setelah didapat menggunakan greedy method ini yaitu 59.150.000. Sekian penjelasan untuk semua studi kasus pada soal UTS ada ini. Terima kasih.